Assalamualaikum teman-teman. Iya deh, udah kayak ya Ricis. Maaf. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Di awal video tadi sudah ditayangkan sedikit cuplikan yang diambil dari sebuah film Indonesia bertema sejarah yang berjudul Bumi Manusia, di mana Bumi Manusia merupakan sebuah novel bersejarah yang ditulis dan dirangkai oleh Pramudia Anantatur. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Adira Aulia Minerva dari kelas 12 IPA 3, nomor absen 1. Saya akan membacakan sebuah resensi atau sinopsis dan menyebutkan unsur intrinsik yang ada pada novel Bumi Manusia. Novel Bumi Manusia merupakan sebuah novel yang bergenre love history yang diangkat oleh Pramudia pada abad ke-20. Ngomong-ngomong tentang cinta, menurut pendapat kalian itu kayak gimana sih? Kalau menurut aku nih, cinta itu seperti misteri karena nggak ada yang mengetahui dari mana asalnya, bagaimana wujudnya, seperti apa bentuknya. Dan itu membuat kita menjadi penasaran akan cinta. Cinta pula seperti kemerdekaan yang pastinya harus diperjuangkan. Dan setiap manusia yang merasakannya, ia akan selalu tak merasa puas terhadap apa yang sudah ia lakukan demi seorang yang ia cintai. Tak hentinya ia untuk terus selalu membahagiakan orang yang dicintainya. Dalam novel ini dikisahkan pula sebuah perjuangan yang dilalui oleh dua insan manusia yang saling mencintai. Awal kisah bermula pada seorang pribumi bernama Minke. Ia merupakan seorang anak dari bupati kota. Ayahnya Minke bertekad untuk menyekolahkan Minke di HBS, singkatan dari Huger Burger School atau biasa dikenal dengan Sekolah Menengah Akhir. HBS merupakan sekolah khusus untuk anak golongan pribumi atas, bangsa Eropa dan Belanda. Ingin Minke menjadi seorang bupati pula, itu adalah dasar alasan mengapa ayah Minke bertekad untuk menyekolahkan di sana. Tetapi berbeda jauh dari keinginan ayahnya, Minke sangatlah tertarik dalam bidang sastra. Ia menjadi seorang penulis sehingga tulisannya cukup dikenal dan diketahui di Jawa, sebab dimuat dalam sebuah surat kabar Belanda dengan nama samaran Max Tolenaar. Suatu hari, ia mendapatkan tantangan dari temannya yang bernama Robert Surhoff. Ia mengunjungi salah satu tempat, yakni Wonokromo, dan mendatangi seorang gadis cantik yang bernama Analis Melema. Pada saat kedatangan Minke pertama kali, ia disambut dengan perlakuan yang tidak sopan dari kakak kandung Analis yang bernama Robert Melema. Dikarenakan Minke adalah seorang pribumi yang dianggap tak sepatutnya mendapat perlakuan baik dari bangsa Eropa. Oh iya, aku lupa ngejelasin nih Wonokromo itu apa sih? Apa nih? Apa nih? Nah, Wonokromo ini sebuah perkebunan besar atau dalam novel itu disebut rumah kayu keluarga Melema atau istana kayu keluarga Melema. Setelah Minke mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari Robert Melema, ia bertemu seorang gadis yang ternyata adalah anak dari pemilik rumah, yakni Tuan Melema dan adik dari Robert Melema. Gadis itu bernama Analis dan sangat berbeda jauh dari sikap kakaknya terhadap dirinya. Analis ini sangatlah tidak sungkan untuk berbuat baik kepada Minke. Ia mengenalkan semuanya yang ada di dalam rumahnya dan tak lupa pula mengenalkan Minke kepada ibunya, Nyai Ontosoro. Nyai Ontosoro dalam novel ini digambarkan sebagai pribumi yang sangat kuat, gundik yang dikagumi banyak orang, rupawan, berumur 30-an, pengendali perusahaan, fasih berbahasa Belanda,
berpengetahuan layaknya wanita Eropa pada umumnya dan sangat pintar dalam mengendalikan orang lain. Analis dalam novel ini digambarkan dengan sosok Indo campuran pribumi dan Eropa. Saat bertemu, Minke jatuh hati pada analis, begitupun sebaliknya. Kemudian, mereka akhirnya menikah, dan analis itu adalah merupakan sosok yang sangat cantik bak dewi, berkulit putih, halus, dan berwajah Eropa. Kalau di novel ini digambarkan dengan kalimat seperti ini. Matanya berkilauan seperti sepasang kejora, dan bibirnya yang tersenyum meruntuhkan iman. Dan ada juga pendekar dari Madura yang bernama Darsang, bertugas menjaga keluarga rumah aset perusahaan di Wonokromo, memiliki pasukan sehingga tidak ada yang datang iseng. Emosi pembaca sangat banyak sekali dimainkan dalam novel ini. Seperti kenapa Nyai Ontosoroh menjadi seorang budik, kebencian Nyai Ontosoroh kepada orang tuanya karena dijual kemudian ia bangkit. Lalu analis seorang Indo yang ingin menjadi pribumi. Kenapa analis berhenti sekolah? Konflik analis dengan kakaknya yaitu Robert Mellema perubahan ayah analis yang bernama Herman Mellema yang kemudian Herman Mellema meninggal sehingga hak asuh analis jatuh pada keluarga ayahnya. Konflik dalam novel ini sangatlah banyak dan membuat pembaca seakan ikut merasakan konflik tersebut. Salah satu konflik pada novel ini adalah saat Herman Mellema meninggal, dan pada saat itu pula Nyai Ontosoroh dituntut atas tuduhan pembunuhan kepada Herman Mellema. Di pengadilan, Nyai Ontosoroh sangatlah direndahkan di depan umum. Banyak rakyat Indonesia yang ikut merendahkan Nyai Ontosoroh, yang membuat Minke bertekad untuk membantunya dengan menuliskan surat kabar yang meyakinkan bahwa tuduhan yang dituju kepada Nyai Ontosoroh itu hanyalah sebuah kebohongan yang dibuat. Dan Minke juga membuat surat kabar yang menegaskan bahwa tidak semua nyai itu rendah. Setelah konflik tersebut mereda, karena kerja keras yang dilakukan Minke, datanglah kembali konflik yang lainnya, yakni tuntutan hak asuh analis dari istri sah Herman Mellema dan pengajuan hak warisan dari semua kekayaan yang Herman Mellema miliki, mulai dari aset perusahaan yang selama itu sudah diurus oleh Nyai Ontosoroh. Dengan berat hati Nyai Ontosoroh pasrah akan keinginan dari pihak keluarga Belanda, karena Nyai Ontosoroh tidak bisa berbuat apa-apa selagi ia tidak ada status pernikahan sah dengan Herman Mellema. Cerita berakhir saat analis dijemput oleh pihak dari negara Belanda. Nah, dari cerita yang udah aku ceritain, dapat disimpulkan amanat dari novel ini adalah seberat apapun masalah yang kalian hadapi, pasti akan ada jalan keluar di dalamnya. Tentunya dengan kerja keras dan janganlah keluar dari masalah tersebut. Dan tidak hanya itu, semangat juang dan terus belajar meskipun sekarang udah gak ada masa penjajahan. Tapi sebagai seorang terpelajar, harus juga berperilaku adil dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Untuk alur yang digunakan dalam novel ini adalah alur campuran, karena pada pertengahan cerita ada satu bagian yang menceritakan masa lalu analis yang kelam karena perbuatan kakaknya kepada dirinya, yang membuat analis mengalami trauma dan sering sakit-sakitan. Latar tempat yang digunakan ada di negara Indonesia, Surabaya, dan Wonokromo. Dan untuk latar waktu, novel ini dikisahkan pada tahun 1889 pada masa pemerintahan Belanda. Sedangkan untuk latar suasana, novel ini yakni menegangkan dan genting. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
kepada penonton yang sudah menonton dan mendengarkan apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.